Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan inna Allaha yuqidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian rutin kita membahas topik Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diambil dari salah satu kitab yang mendapatkan ranking pertama dalam kompetisi penulisan kitab sejarah Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Rabithah Al-Islami, sebuah lembaga studi riset dari kerajaan Arab Saudi, yaitu yang dimenangkan oleh Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, yaitu dengan judul kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang berusaha menapaktilasi tata cara beragamanya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya kepada kita melalui kitab ini, sehingga kita bisa mengambil manfaat dan bisa mengamalkannya sebagai bekal untuk menghadapnya kelak. Pada pertemuan yang lalu masih membahas tentang sebab-sebab perang Badar Kubra. Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, beliau membawakan riwayat yang lain terkait dengan motivasi dan dukungan dari para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin anna Sa'ada ibna Mu'adz qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allaka tahsha an takuna al-ansar tara haqqan 'alaiha alla tansuruka illa fi diyarihim wa inni aqulu 'anil ansar wa ajibu anhum. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika seorang sahabat yang mulia yang bernama Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz, berkata kepada Rasulullah, sepertinya engkau khawatir bahwa kaum Ansor hanya melihat kewajiban mereka membela engkau sebatas di negeri mereka saja, di negeri Madinah saja. Sesungguhnya aku, kata Sa'ad ibnu Mu'adz, sesungguhnya aku berkata atas nama kaum Ansor dan menjawab atas nama mereka.
fad'an haitsu syi'ta wasil habla min syi'ta wasil habla man syi'ta waqtu habla man syi'ta wahud min amwalina ma syi'ta. Ya Rasul, berangkatlah kemana saja engkau suka, bangunlah hubungan dengan orang yang engkau kehendaki, dan putuskan hubungan dengan orang yang engkau kehendaki. Ambillah dari harta-harta kami apa yang kau inginkan. Wa ata'na ma syi'ta wa ma akhadta minna kana ahabba ilaina mimma tarakta wa ma amarta fihi bin amrin fa amarna tabi'a li amrik. Wahai Rasul, berilah kepada kami yang engkau inginkan, dan apa yang engkau ambil dari kami lebih kami sukai daripada apa yang kau biarkan, apa yang kau tinggalkan. Apapun yang engkau perintahkan, maka kami akan tunduk kepada perintahmu. Ini pernyataan Sa'ad bin Mu'adz mewakili seluruh pasukan yang berasal dari kaum Ansor. Dan para sahabat semuanya tidak ada yang berkhianat. Ya, para sahabat semuanya jujur. Ya. Allah pilih mereka untuk mendampingi manusia terbaik. Manusia terbaik, maka orang-orang yang di sekelilingnya juga manusia-manusia terbaik. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz melanjutkan perkataannya, fa wallahi la in syirta hatta tablughal barka min gimdan lanasirunna ma'aka. Wallahi la in ista'radta bina hadzal bahra fa khattahu la khadnahu ma'aka. Ya Rasulullah, demi Allah, jika engkau membawa kami berjalan hingga ke ujung dunia, ke ujung bumi manapun, pasti kami akan berjalan mengikutimu. Demi Allah, jika engkau tawarkan kami untuk menyeberangi laut, niscaya kami akan ikut menyeberangi laut bersamamu. Ya. Jadi para sahabat adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan loyalitas yang sangat tinggi, namanya wala. Ya, berwala kepada Rasulullah dengan loyalitas yang sangat tinggi, dan mereka berbaroah kepada orang-orang musyrik dengan baroah yang sangat tinggi pula. Sehingga di dalam kitab-kitab para ulama ada satu judul pembahasan wala dan baro. Wala dan baro yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah fasurra, beliau mengatakan fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Sa'ad, fanashitahu dzalika summa qala siru wa absiru fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifataini wallahi laka annil ana anduru ila masari'il kaum. Ucapan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu membuat Rasulullah SAW hatinya sangat senang. Beliau bertambah semangat. Kemudian Rasulullah pun membalas ucapan yang sangat indah
dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz, siru wa absiru, berjalanlah kalian dan wa absiru, bergembiralah. Fa inna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, wa'adani, telah menjanjikan kepadaku kemenangan ihda at-taifatain, kemenangan atas salah satu dari dua golongan, yaitu golongan kafilah Abu Sufyan yang membawa 1000 unta dan ribuan dinar uang emas, dan kelompok lainnya yaitu pasukan Abu Jahal. Demi Allah, seakan aku telah melihat kematian musuh. Ini adalah berita melalui wahyu, lalu kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menyemangati para sahabat. Ya. Kemudian al-jaisul islami yuwasilu sirahu. Akhirnya pasukan Islam yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW meneruskan perjalanan. Rasulullah dan para pasukannya berangkat dari daerah yang disebut daerah Zafran, kemudian menuruni celah-celah perbukitan yang disebut dengan Al-Asafir, menurun ke suatu desa yang disebut dengan desa Adiyah. Kemudian setelah itu beliau melewati tempat yang disebut dengan Al-Hanan. Jadi para ahli sejarah detail sekali ya, Rasulullah itu singgah di mana, turun ke desa mana, melewati tempat apa ya. Melewati suatu tempat yang disebut dengan Al-Hanan, yaitu bukit pasir yang bagian lapisan bawahnya sangat besar. Kemudian beliau bersama pasukannya mengambil posisi di sebelah kanan, kemudian turun mendekati wilayah medan peperangan, yaitu wilayah Badar. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqumu bi amaliyatil istiqsafi. Nah, setelah mendekati wilayah Badar, Rasulullah melakukan patroli pemantauan. Ya. Di tempat tersebut beliau melakukan sendiri, ya, ditemani oleh sahabat yang paling soleh, yang paling bertakwa setelah beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika keduanya sedang berjalan-jalan melakukan pemantauan di sekitar kamp militer penduduk Mekah, tiba-tiba keduanya bertemu dengan seorang kakek-kakek tua dari bangsa Arab. Ya. Kakek tua ini bertanya kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar tentang Quraisy, menanyakan, tahukah kalian yang namanya Muhammad dan para pengikutnya? Ya. Kemudian ketika bertutur sapa dengan orang tua tadi, berbahasa basi Rasulullah dengan Abu Bakar. Di tengah pembicaraan, orang tua tersebut, kakek tua tersebut memotong pembicaraan, yaitu di saat Rasulullah menanyakan, kamu tahu nggak yang namanya Muhammad? Gitu ya. Kamu tahu nggak yang namanya pengikut Muhammad? Ya. Sengaja Rasulullah bertanya seperti itu supaya tidak dicurigai, ya. Karena kakek tua ini salah satu penduduk Mekah, bahaya ya kalau sampai bocor.
Kakek tua tadi mengatakan di hadapan Rasulullah SAW, la uhbirukuma hatta tuhbiruni mimman antuma. Ya. Aku tidak akan memberitahukan kepada kalian kecuali kalian memberitahukan kepadaku kalian ini dari suku apa. Ya. Kalau Rasulullah terang-terangan menjawab, bahaya ya. Dalam situasi akan perang, ya perlu strategi, perlu siasat, berhati-hati ketika menyampaikan informasi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza akhbartana uhbiruna ka." Jika kamu lebih dulu memberitahu saya akan gantian memberitahukan kepadamu, gitu ya. Auzaka bidaka. Kemudian si kakek tadi bersedia, oh ya kalau gitu gantian ya, saya duluan. Nah, akhirnya si kakek tua yang duluan berbicara untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah dan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian bertemunya Rasulullah, Abu Bakar dan seorang kakek tua dari penduduk Mekah tadi. Jadi Rasulullah SAW itu memiliki keahlian untuk bersiasat, ya, berdiplomasi. Ya, Rasul akan memberitahu dari mana dia berasal setelah kakek tua tadi memberitahukan terlebih dahulu tentang berita yang akan digali oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian seorang tua mulai menceritakan, telah sampai kepada kami, kepada saya, kata kakek tua tadi, telah sampai berita kepada saya bahwa Muhammad dan pengikutnya telah keluar dari kota Madinah pada hari ini dan itu. Jika memang orang yang memberitahu saya jujur, berarti pada hari ini dia berada di tempat ini. Dan tempat itu dia menyebutkan tempat posisi tentara Madinah yang saat itu berada, dan telah sampai pula berita kepadaku bahwa orang-orang Quraisy telah keluar pada hari ini, dan itu jika memang benar yang memberitahukan kepadaku orang yang jujur, maka mereka pada hari ini berada di tempat ini dan itu. Jadi si kakek tua ini banyak menyimpan informasi dari kedua belah pihak, informasi tentang Nabi Muhammad dan para sahabat, informasi tentang kafilah Abu Sufyan dan pasukannya Abu Jahal. Orang tua tersebut menyebutkan tempat posisi tentara Mekah, tentaranya Abu Jahal. Setelah selesai, orang tua tadi menagih janjinya. Nah, sekarang saya tanya, saya kan sudah menjelaskan, siapa kalian berdua, gitu ya. Rasulullah SAW tentu tidak mungkin memberitahukan sedetail-detailnya, bahaya. Apa jawaban Rasulullah SAW di hadapan orang tua ini? Beliau menjawab, nahnu min ma'in. Kami berasal dari ma'in. Apa ma'in? Berasal dari air. Ya. Summa in sarafa anhu asy-syaikhu wa baqiya asy-syaikhu yatawaffahu ma min ma amman amin ma'il iraq. Si kakek tua ini kemudian berkata-kata kepada dirinya sendiri, dari air apa maksudnya ya? Lalu beliau teringat ada sebuah suku namanya Ma'in, suku Ma'in yang ada di Irak. Apa mungkin dua orang ini dari Irak ya, kira-kira begitu ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari jawaban Rasulullah SAW,
dalam situasi yang sangat berbahaya, apalagi dalam situasi akan perang, aktivitas intelijen itu sangat penting untuk menentukan strategi perang. Dalam situasi yang mendesak seperti perang, syariat itu mengizinkan untuk melakukan tauriyah. Ini salah satu fikih juga, fikih dalam berperang. Tauriyah. Apa itu tauriyah? Mengucapkan kalimat yang multi interpretasi. Rasulullah ketika ditanya, "Mimman antuma?" Kalian berdua dari mana? Apa jawaban Rasul? "Nahnu min ma'in." Kami berasal dari air. Rasulullah mengatakan, "Kami dari air." Ini perkataan yang dusta atau jujur? Jujur. Hanya saja multi interpretasi. Satu kata maknanya banyak. Kita semua yang ada di dunia ini berasal dari mana? Dari air mani, ya kan? Dari air. Cuma Rasulullah tidak menyebutkan detail. Ya, satu-satunya yang berasal langsung dari tanah hanya Nabi Adam saja. Ya. Keturunannya itu berasal dari air. Ya. Jadi Rasulullah tidak berdusta dalam situasi yang genting sekalipun. Beliau tidak menyebutkan saya dari suku Quraisy, saya dari Madinah, enggak. Min ma'in, nahnu min ma'in, kami dari air. Ya, maksudnya dari air mani. Ya. Jadi Rasulullah dalam kondisi yang sangat genting pun beliau tidak berdusta. Apalagi dalam kondisi normal. Tentu beliau adalah orang yang paling jujur. Rasulullah nggak pernah berdusta walaupun sekali. Demikian juga para sahabat. Ya, jadi demikian juga ketika kita dalam kondisi darurat, misalnya kita akan menyelamatkan nyawa seseorang, kita boleh mengatakan kata-kata yang multi interpretasi untuk menyelamatkan seseorang. Fikih Islam mengizinkan itu, dan itu tidak termasuk berdusta. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku mengikuti Nabi dalam kondisi normal kok dia sering berdusta, ya berarti bohong itu. Ya. Mengikuti Nabi namanya salaf. Ya. Saya pengikut Nabi, pengikut sahabat. Dalam kondisi normal ngeprank, berarti dia bukan pengikut Nabi, walaupun mengaku-ngaku salaf. Ya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan ngeprank, tidak pernah mengajarkan dusta. Ya. Sekarang sudah banyak orang-orang yang mengaku salaf, mengikuti Nabi dan sahabat, tapi ngeprank, ya berani berdusta, ya menggunakan gelar akademik palsu misalnya. Ya. Kami sekarang belum bertobat, belum berani berklarifikasi. Kemudian berikutnya Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Barakuri rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan al-husulu ala ahammil ma'lumati anil jaisil maki. Rasulullah akhirnya mendapatkan informasi penting tentang tentara Mekah. Tadi baru sebagian dari orang tua tadi. Pada saat itu juga Rasulullah SAW mengutus para intelijennya untuk mendapatkan berita secara rinci tentang musuh, baik itu dari kalangan kafilah Abu Sufyan maupun pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Rasulullah mengutus 3 orang sahabat yang memiliki keahlian sebagai intelijen, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Jubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, serta beberapa orang sahabat. Para intelijen ini diperintahkan Rasulullah untuk menuju sumber air, karena sumber air itu pasti akan didatangi oleh pasukan manapun. Orang pasti nggak akan tahan dengan haus.
Dan betul, para intelijen ini bertemu dengan dua orang budak yang sedang mengambil air untuk tentara pasukannya Abu Jahal bin Hisam. Para intelijen dari kalangan sahabat menangkap kedua budak tadi, kemudian membawa menghadap Rasulullah SAW, dan Rasulullah saat itu sedang sholat. Para sahabat menginterogasi kedua budak tadi, ya. Kemudian budak tadi akhirnya mengatakan, nahnu suqatu Quraisyin ba'athuna nasqihi minal ma. Kami ini hanya orang suruhan yang disuruh untuk mengambil air. Kami diutus oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Abu Jahal, untuk mengambil air yang akan diminum oleh mereka. Nah, para sahabat ini yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai intelijen menginterogasi, ya, dua budak utusan pasukan Abu Jahal. Yang diinginkan para sahabat sebenarnya jawabannya bukan itu. Pengennya itu dia mengaku diutus oleh kafilah Abu Sufyan, ya. Kenapa? Karena kalau dua budak ini diutus oleh kafilah Abu Sufyan, maka harta ghanimah sudah berada di depan mata, ya. Namun kalau yang mengutus Abu Jahal, wah, ini pertempuran berdarah, ya. Kemudian para intelijen dari kalangan sahabat memukuli dua orang budak ini, ya. Lalu kemudian akhirnya terpaksa mereka mengatakan, dua orang ini, nahnu li Abi Sufyan, ya, kami diutus oleh Abu Sufyan, nah, gitu ya. Fatarukuhuma, lalu kemudian para sahabat pun melepaskannya, berhenti memukul dua budak tadi, ya. Karena memang dari awal perang Badar Kubro ini tidak ada bayangan kalau akan berperang dengan pasukannya Abu Jahal. Visi utama itu adalah mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Lalu kemudian Rasulullah setelah selesai melakukan sholat, Rasulullah menegur para sahabat tadi, idza sadaqakum daraktumuhuma, ya, wa idza kadabakum taraktumuhuma, sadaqa wallahi innahuma li Quraisyin, ya. Kalian ini gimana sih, kata Rasulullah? Jika kedua budak tadi berbicara jujur, justru kalian memukulinya. Namun bila keduanya berkata dusta, justru kalian malah berhenti memukulinya, ya. Mereka itu tadi di awal itu sudah berkata jujur. Demi Allah, dua budak ini memang berasal dari rombongan pasukan Abu Jahal. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran penting yang bisa kita ambil, Rasulullah SAW itu memiliki kepiawaian membaca kejiwaan seseorang, ya. Rasul itu lebih mendahulukan kecerdikan daripada kekerasan fisik, ya. Beliau mendahulukan kecerdasan emosional, ya. Jadi demikianlah semestinya seorang pemimpin itu lebih mendahulukan kecerdasan intelektual daripada tindakan verbal dengan pukulan, dengan tindakan represif. Ya, Rasulullah melihat dari raut muka budak tadi, ya, dia mengatakan dari kafilah Abu Sufyan karena terpaksa dipukul, ya. Nah, dipukul kan sakit, daripada dipukul terus, ya sudah menjawab sesuai dengan keinginan yang memukul. Lalu kemudian Rasulullah setelah
melarang sahabat untuk tidak melanjutkan pukulannya, sehingga dua budak tadi berhenti. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada dua budak tadi, bironi an Quraisy, tolong ceritakan kepadaku apa yang kamu ketahui tentang orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Ya. Akhirnya budak tadi berterus terang, ya, tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dipukul, ya, menceritakan kepada Rasulullah, hum waro'a hadza kasibi alladhi taro bil udwatil kuswa. Pasukan Abu Jahal itu berada di balik bukit pasir yang kau lihat di depan itu. Gitu ya. Yang paling jauh, bukit pasir yang paling jauh. Lalu Rasulullah tanya lagi, kam mil kau, berapa jumlahnya? Ya. Dua budak tadi menjawab, qala katsir, banyak. Ya, pasukan Abu Jahal itu banyak, katsir. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, ma'iddatuhum, berapa jumlahnya? Ya, dua budak tadi menjawab, la nadri, kami nggak tahu jumlahnya berapa. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang lain yang bisa mengorek-ngorek berapa jumlahnya. Rasulullah bertanya, kam yanharuna kulla yaumin. Kalau kamu tidak tahu, saya tanya, berapa ekor unta yang disembelih oleh pasukannya Abu Jahal setiap hari? Baru si dua budak tadi menjawab, qala yauman tis'an wa yauman ashron. Ya, kira-kira sehari bisa 9 ekor unta atau sehari 10 ekor unta. Ya, Rasulullah kan punya pengalaman di masa muda sebagai apa? Pengembala, entah itu kambing, entah itu unta. Rasulullah tahu, ya, 1 ekor unta itu cukup untuk berapa orang? 100 orang. Dan Rasulullah ingat, beliau juga pernah menjadi seorang pedagang. Gak mungkin Rasulullah bodoh hitung-hitungan. Rasulullah pandai matematika, tahu, ya. Jadi berdasarkan jawaban dua budak tadi, sehari pasukannya Abu Jahal menyembelih berapa unta? 9 unta atau 10 unta. 1 unta cukup untuk 100 orang. Karena Rasulullah mengatakan, al-qaumu fima baina tis'imi'ati ilal alfi. Oh, kalau begitu jumlah tentaranya Abu Jahal antara 900 dan 1000 orang. Rasulullah tahu, ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian, Rasulullah SAW, jadi Rasulullah dengan pengetahuan tentang unta itu bisa memprediksi. Ya, beliau juga pandai dalam hitung-hitungan. Ya. Beliau bukan orang yang bodoh. Ya. Bisa memprediksi jumlah tentara. Jadi idealnya memang begitu, ya. Yang namanya pemimpin itu harus pandai hitung-hitungan. Ya. Kalau jahil, kalau bodoh, ya nanti bisa salah strateginya, salah prediksinya, ya kan? Kemudian Rasulullah bertanya lagi, faman fihim min asrofi Quraisy. Tolong ceritakan kepada saya siapa saja tokoh-tokohnya, gitu ya. Lalu kemudian keduanya menjawab, Utbah, Syaibah, Abu al-Bukhturi bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Huwailid, Al-Haris bin Amir, Tu'imah bin Adi, An-Nadir bin Al-Haris. Disebutkan satu persatu. Jam'ah bin Al-Aswad, kemudian Umayyah bin Khalaf, dan Abu Jahal. Ya,
tokoh-tokohnya disebutkan. Ya. Akhirnya Rasulullah mendapatkan informasi yang detail tentang pasukan kafir Quraisy Mekah, jumlahnya, tokoh-tokohnya. Ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hasil menggali informasi yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pemimpin itu harus mengetahui kekuatan lawan, ya, siapa yang dihadapi, supaya bisa mengukur, supaya bisa mengelola energi kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menghadap para pasukan kaum muslimin dengan mengatakan, hadhihi Makkah qad alqat ilaikum aflada qabdiha. Inilah berita tentang pasukan Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal sebentar lagi akan melemparkan kekayaan mereka kepada kalian. Kayak gitu ya. Kemudian sebelum terjadinya perang Badar, nuzulul matar, tiba-tiba turun hujan, ya. Dan turun hujan ini ada dua keadaan. Yang pertama justru menguntungkan kaum muslimin, yang kedua justru merugikan tentaranya Abu Jahal. Insyaallah taala selengkapnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.